datang habiri Tuhan pagi ini, saudaraku. Satukan hati, masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh pagi ini. Dia Tuhan yang layak untuk kita sembah, kita tinggikan. Oh, kami datang pagi ini Tuhan, kami datang membawa segenap rindu kami, segenap jiwa kami. Kau segalanya, Kau segalanya. Ku rindu, selalu ku rindu hadirmu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu pagi ini menyembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, mulai menyembah, mulai menyembah, mulai menyembah. Jangan berdiam diri, mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, oh Yesus. Ini rindu kami Tuhan, ini rindu kami Tuhan. Oh, 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 segenap hati, segenap jiwa. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu segenap rindu kami, segenap hati kami. Oh, ya oh, di hatiku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Oh, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Ini kami datang Tuhan membawa sejuta rindu kami ke hadapan-Mu. Kau yang layak untuk menerima sembah kami, hormat kami. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Oh, izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Oh, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang
biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, mari lebih lagi, biarkanlah ku menyembah, mari lebih lagi, bawa segenap hati mau menyembah pagi ini kepada Tuhan. Oh, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, oh biarkanlah Tuhan, biarkanlah Tuhan, kami mau datang menyembah, menegakkan hati kami, mendekat Engkau Tuhan, mencari Engkau Tuhan, membawa segenap rindu kami, sejuta rindu kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Engkau kerinduan hatiku. Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Oh, ini hidup kami Tuhan, menyembah Engkau Allah yang hidup. Mari bawa segenap hatimu lebih lagi menyembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, kami datang sembah-Mu, kami datang sembah-Mu, kami datang sembah-Mu, Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami, ini hidup kami. Jadikan ku
Kami ingin lebih mengenal Engkau, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, jadikan ku, jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa aku untuk lebih mengenal-Mu. Mari kita sembah Dia. Musik, pujikan lagu ini. Penyembah-Mu Tuhan, penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh, dalam roh, dalam roh dan kebenaran. Oh, ini segenap hati kami, segenap hidup kami Tuhan, dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan, jadikan ku, oh jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Oh, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya saudaraku ada damai, ada sejahtera. Masih kejar hadirat Tuhan. Kita temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Berdiam dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja.
terindah akan kusembahkan. Aku siap dinaikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari pagi hari ini saudaraku mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, oh indah ku rasa. Ku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah. Mari bernyanyi bagi Dia saudaraku. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan kusembahkan. Hatinya dinaikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya, mari lebih lagi, lebih lagi. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Oh, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa. Kami bahagia Tuhan selama kami berada dekat dengan Kau. Dalam hadirat, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Mari nyatakan lagi kepada Tuhan saudara. Dalam hadiratnya ku rasa. Kami selalu bahagia ketika dalam hadirat-Mu, dekat dengan Engkau. Ini segenap rindu kami, segenap hati kami, pernyataan kami. Oh, oh, oh. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat, mari coba saja nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari hatimu yang terdalam. Kira takar apa Yesus? Ini sejuta rindu kami kepada kami, rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat. Tiada tempat lain yang kami sukai selain dalam hadirat, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kira dalam kurapata karama Yesus, shikita kakak. Mari bawa segenap hatimu lebih lagi, lebih lagi. Dalam hadirat ku temukan kasih-Mu Tuhan. Dalam hadirat
ku rasa, yes, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Lebih lagi, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Oh ya Tuhan, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan oh kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, oh, oh. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, menikmati dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah hari-hari kami dipenuhi kerinduan untuk selalu dekat. Kerinduan untuk selalu ingin menyembah Engkau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Pagi ini Tuhan kami bawa segenap pergumulan hidup kami, doa-doa kami. Kami tahu Engkau adalah yang sanggup menjawab semua doa-doa kami. Kami bawa doa kami pagi ini hanya kepada-Mu Yesus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan
Bapa, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hari yang Engkau sudah beri Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Izin kami memberikan hidup kami, memberi hati kami kepadamu Tuhan. Memberikan setiap apapun yang bisa kami berikan untuk Engkau Tuhan. Pujian kami Tuhan, hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan. Kami rindu, kami menyembah Engkau Tuhan melalui setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat segenap tim ibadah Tuhan yang sudah Engkau berkati Tuhan. Buat rekan-rekan kami Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Mari Engkau tambahkan Tuhan. Mari Engkau tambahkan kasih-Mu Tuhan, melingkupi atas setiap hidup mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan, melalui setiap pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, melalui setiap pelayanan mereka Tuhan, Engkau yang disenangkan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup mereka Tuhan, Engkau sedang beracara Tuhan. Engkau sedang membebat hati mereka Tuhan pagi ini Tuhan. Membuat mereka mengerti Tuhan atas pelayanan ini Tuhan. Kami percaya untuk setiap hati-hati Tuhan yang rindu akan Engkau Tuhan, Engkau akan puaskan Tuhan melalui setiap pelayanan mereka Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang melayani Engkau Tuhan dengan segenap hati mereka Tuhan. Kami percaya Engkau mengerti setiap kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup memenuhinya Tuhan. Kami rindu Tuhan, melalui setiap hidup mereka Tuhan, Engkau juga pakai Tuhan. Melalui setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan dalam hadirat Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau buka hati kami Tuhan. Buka hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami lebih mengerti Tuhan akan apa yang Engkau mau Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Hamba-Mu yang menyerahkan firman-Mu Tuhan, urapi dengan urapan dari surga Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kembalikan kami dalam hadirat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini sehat, hari ini penuh sukacita, hari ini diberkati. Amin. Nah, saya yakin ada sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah mulai aktif di kantor, bekerja, di sekolah. Tetapi ada sebagian juga yang masih di rumah, masih menikmati liburan, masih menikmati hari-hari santai gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan mengenai rest. Apa itu rest? Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada masanya Bapak Ibu. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Untuk segala yang ada di bawah langit ini ada kesempatannya sendiri. Ada waktu untuk bekerja keras, ada waktu juga untuk beristirahat. Kalau kita semua punya 24 jam waktu yang sama dalam sehari, maka ada waktu di mana kita harus bekerja atau mungkin belajar kalau untuk pelajar di jam-jam dari bagian 24 jam itu. Ya, tapi semua manusia, semua kita pasti juga harus punya waktu untuk tidur, untuk istirahat.
Tetapi istirahat itu bukan hanya tidur ya Bapak Ibu Saudara ya. Istirahat itu adalah meletakkan segala sesuatu yang jadi beban pekerjaan kita mungkin, beban pikiran kita, dan betul-betul santai, rileks gitu ya. Bahkan Tuhan juga istirahat. Nah, di Kejadian 2 ayat 2-3 dikatakan demikian. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan sudah bekerja 6 hari lamanya, dan pada hari ke-7 dia berhenti. Pada hari ke-7 dia istirahat. Bapak Ibu Saudara, menarik. Tuhan juga punya waktu untuk istirahat. Setelah semua pekerjaan penciptaannya dilakukan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam yang terakhir menciptakan manusia, pada hari ke-7 ia berhenti dari segala pekerjaannya. Allah ingin memberikan teladan kepada kita bahwa sebagai seorang manusia, kita harus memiliki waktu untuk istirahat. Saudara, kita ini punya keterbatasan. Kita ini punya limit. Kalau tubuh kita, roh kita, jiwa kita dikejar terus untuk bekerja, dan bekerja, tidak istirahat, maka ada satu titik di mana tubuh kita komplain, gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan, wah, kegiatan yang demikian padat, kemudian pada satu titik, pada hari tertentu, tiba-tiba kita nggak kuat lagi, kita sakit, kita lemah, kita tidak berdaya lagi, bahkan mungkin dalam keadaan tidak bisa bangun. Itu sinyal bahwa tubuh kita itu sudah menyerah, sudah berkata, tolong berhenti, istirahat, gitu ya. Dia memberikan teladan kepada kita bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang yang terdiri dari darah dan daging, kita harus punya waktu untuk istirahat. Buat Tuhan, istirahat itu adalah hal yang penting. Tujuan istirahat supaya kita dapat memulihkan kondisi kita setelah melakukan banyak rutinitas, sehingga kita dapat benar-benar memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kalau setiap hari dalam hidup kita, setiap jam dalam kesempatan kehidupan kita, kita pakai waktu itu untuk kerja, beraktivitas, gak salah. Tetapi kalau kita tidak punya waktu untuk istirahat, maka tubuh kita lelah, jiwa kita lelah, terjebak dalam rutinitas, roh kita capek. Ketika kita menghampiri Tuhan, kita gak punya quality time dengan Tuhan. Kita gak punya kesempatan yang benar-benar baik untuk bersekutu dengan Tuhan. Rest, yang pertama adalah R, rancang satu hal yang menyenangkan. Kita bisa memiliki waktu untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu, waktu untuk diri kita sendiri itu penting sekali. Kita punya waktu untuk menyenangkan diri sendiri, untuk sekedar mungkin melakukan hobi kita. Bu, tapi kan saya sudah melakukan hobi saya. Hampir setiap jam saya habiskan buat TikTok, Bu, gitu ya. Atau Bu, saya sudah lakukan hobi saya, hampir setiap jam sudah saya lakukan buat nonton drakor misalkan. Ya betul, itu hal yang menyenangkan. Tapi kalau itu terus-terusan sebagai rutinitas, menjadi rutinitas yang terus dilakukan, maka kita jadi akhirnya membuat itu sebagai sebuah, dalam tanda kutip, pekerjaan, sebuah kewajiban. Dan kita tidak senang lagi, Bapak Ibu ya. Kita hanya penasaran dengan cerita-cerita di drakor itu, tapi kita nggak rileks lagi nontonnya. Malah ada yang kemudian saking penasarannya atau saking mengikuti ceritanya, ikut-ikut marah, ikut-ikut menangis. Ya saudara,
kita nggak sedang santai, nggak sedang menikmati waktu kita, waktu sendiri, tapi sedang dihabiskan waktunya oleh rutinitas. Ayo rancang hal yang menyenangkan. Me time buat saya itu adalah ke salon, ya kerimbat, ya, atau massage gitu ya. Itu me time buat saya. Tapi mungkin me time buat Bapak Ibu Saudara berbeda. Ada orang-orang tertentu yang punya me time adalah baca misalkan ya. Ada orang-orang tertentu yang punya me time misalkan berkunjung ke mall, sekedar melihat-lihat. Boleh Bapak Ibu, ayo mulai rancang hal yang menyenangkan untuk dirimu sendiri. Yang kedua adalah family time. Ayo rancang hal yang menyenangkan buat keluarga kita. Kalau 24/7 gitu ya, selama ini kita pakai untuk bekerja keras. Ayo cari waktu ketika kita libur, ketika kita punya bahkan dalam sehari mungkin 1-2 jam saja untuk bersama-sama bercengkrama dengan keluarga. Gak harus yang mahal, gak harus pergi jauh Bapak Ibu, tapi ayo buat hal yang menyenangkan. Ayo kita buat quality time dengan anak, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita. Setelah semua kesibukan masing-masing, anak sibuk belajar, papa sibuk bekerja, mama sibuk yang lain. Setelah segala kesibukan yang kita lakukan, waktu-waktu liburan, waktu-waktu kita punya kesempatan untuk menyenangkan keluarga kita, ayo miliki family time. Ayo bangun hal yang menyenangkan bersama dengan keluarga. Ayo bangun kembali keharmonisan, kehangatan, sukacita dengan pasangan dan anak-anak, orang tua kita. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya buat kita mengenyahkan dulu beban pikiran kita. Buang dulu, jangan dipangkul terus di pundak. Letakkan di bawah salib Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita menyingkirkan segala beban yang selama ini sedang menghimpit kita. Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu mungkin masalah keuangan kita? Ataukah itu gangguan kesehatan? Atau apapun yang hari-hari ini sedang menekan kita, apapun yang hari-hari ini sedang menjadi beban kita, enyahkan dulu, buang dulu, singkirkan, letakkan dulu. Kita gak akan pernah habis Bapak Ibu memikirkan pekerjaan. Pekerjaan akan selalu ada dan memang harus ada buat kita, supaya kita sejahtera di bumi. Amin. Tetapi kalau pekerjaan sudah menjadi beban, kalau pekerjaan sudah membuat kita tidak punya me time, tidak punya quality time dengan diri kita sendiri, kalau pekerjaan sudah membuat kita jauh dari keluarga kita, anak-anak bahkan bisa asing, ini mamaku ya, kok aku lupa ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Lama enggak ketemunya pagi kalau bangun tidur sebentar, kemudian ketemu lagi malam kalau mau tidur, atau bahkan ketika kita pulang anak sudah tidur. Pekerjaan gak akan pernah habis dalam hidup kita. Dan jangan berdoa pekerjaan itu habis Bapak Ibu ya. Pekerjaan akan selalu ada. Tapi kalau itu sudah jadi beban, ayo letakkan dulu, ayo enyahkan dulu, ayo miliki me time, quality time dengan keluarga kita. Masalah keuangan yang mungkin engkau tidak punya jalan keluarnya hari ini, sudah enyahkan dulu, buang dulu. Toh kalau kita pikirkan terus-menerus, kita juga tidak punya jalan keluar. Lebih baik serahkan, hadapkan kepada Tuhan. Atau mungkin hari ini engkau sedang mengalami gangguan kesehatan, engkau sedang tidak sehat, sudah jangan dipikir. Semakin dipikir, semakin kita jadi sakit. Semakin dipikir, semakin gak sehat-sehat. Ini waktunya Bapak Ibu, ini waktunya kita istirahat dari segala beban yang menghimpit pikiran kita, dari segala beban yang membuat pundak kita terasa berat. Ini waktunya kita punya waktu yang indah. S-nya apa Bapak Ibu? Sandarkan hidup kepada Tuhan. Setiap kali kita mau beristirahat dengan damai sejahtera, gak bisa enggak, kecuali kita bersandar kepada Tuhan. Ayo perbaiki iman kita. Ini waktu di mana banyak sekali waktu buat kita memperbaiki kepercayaan kita kepada Tuhan, melekat
melekatkan hati kita sekali lagi kepada Tuhan. Ini waktunya buat kita memperbaiki cinta kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin-kemarin terlalu banyak waktu, terlalu banyak kesempatan kita habiskan buat kesibukan, rutinitas, aktivitas kita. Ayo hari-hari ini, hari-hari di mana kita dapat kesempatan buat istirahat, ayo perbaiki cinta kita kepada Tuhan. Ayo bangun lagi mesbah keluarga. Ayo bangun lagi penyembahan kita. Ayo bangun lagi waktu-waktu di mana kita melekat kepada Tuhan dan perbaiki mesbah Tuhan. Perbaiki penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap hal yang menyenangkan bisa kita rancang. Tapi kalau engkau ada dalam beban pikiran, maka engkau tetap tidak akan menikmati apapun yang engkau rencanakan sendiri. Mungkin hari ini fisikmu ada bersama dengan keluargamu di luar kota, bersenang-senang. Tapi kalau hidup kita penuh dengan beban pikiran, kita enggak letakkan itu di bawah kaki Yesus. Kita enggak tanggalkan segala beban itu. Toh kita ada di sini tubuhnya, tapi hati jiwa kita enggak di sini. Kalaupun engkau tidak punya beban pikiran, kalaupun engkau tidak punya banyak beban yang sedang menghimpit, tapi engkau tidak bersandar kepada Tuhan, kita sedang jauh dari Tuhan. Kita sedang mulai kehilangan iman kita, bahkan kehilangan cinta kita. Bahkan sudah terlalu lama kita tidak punya waktu buat sembah Tuhan, buat membangun mesbah di hadapan Tuhan. Maka hidup kita juga akan kosong. Saudara, ini waktu buat kita memperbaiki iman kita, memperbaiki cinta kita, memperbaiki mesbah hidup kita di hadapan Tuhan. Ayo punya waktu. Kalau yang tadi R-nya rancang hal yang menyenangkan, kita sedang membangun tubuh kita. Kita sedang punya waktu yang intim bersama dengan keluarga kita. Kalau yang E, enyahkan beban pikiran yang di hati. Kita sedang membangun jiwa kita, mengistirahatkan jiwa kita. Kita sedang membangun atmosfer di pikiran kita, di jiwa kita, bahwa kita baik-baik saja. Yang S, bersandar kepada Tuhan. Kita sedang membangun manusia roh kita. Kita sedang berkata, Tuhan, aku akan tenang, aku akan beristirahat, aku akan rileks kalau aku melekat kepada Tuhan. Karena tidak ada satu hal pun yang terjadi di hidup kita tanpa izin Tuhan. Kalau hari ini apapun terjadi dalam hidup kita, beban apapun yang sedang ada dalam hidup kita, ayo bersandar pada Tuhan. Ayo percaya kepada Tuhan. Ayo lebih mengasihi dan melekat kepada Tuhan. Bangun mesbah kita, bangun penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan yang T adalah time for restart. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita tekan tombol restart dalam hidup kita. Ini waktu buat kita mulai lagi dari awal. Ayo mulai lagi bersama dengan keluarga kita. Ayo mulai lagi untuk menata jiwa kita, menata pikiran kita, percaya kepada Tuhan. Ayo mulai lagi untuk melekat kepada Tuhan. Karena sumber dari segala sesuatu adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, ayo mulai lagi. Ayo, ini kesempatan buat kita restart. Ayo tekan tombol restart dalam hidup kita. Restart rohmu, restart jiwamu, restart tubuhmu. Biar ketika engkau memulai lagi, kembali ke pekerjaan, kembali ke sekolah, kembali kepada kota asal. Kalau engkau sedang berlibur sekarang misalnya, kita memulai lagi dengan segala sesuatu yang baru. Kita memulai lagi dengan roh yang menyala-nyala lagi buat Tuhan. Amin. Kita memulai lagi dengan percaya bahwa segala beban kita sudah ditanggung Yesus di bawah kayu salib. Dan Yesus sudah menang atas segala beban kita. Kita ini orang yang dimenangkan. Dan kita memulai lagi dengan diri kita sendiri berdamai. Dengan keluarga kita berdamai. Amin Bapak Ibu, ini waktunya buat kita balik lagi ke Tuhan.
Ini waktunya buat kita kembali komitmen lagi, merancang hal yang menyenangkan bersama dengan keluarga. Lepaskan segala beban yang membuat jiwa kita capek, dan ayo bersandar kepada Tuhan. Mulai lagi, ayo mulai lagi kehidupan menyembah kita. Ayo mulai lagi kehidupan percaya kita. Ayo mulai lagi kehidupan cinta kita kepada Tuhan. Ayo mulai lagi untuk menanggalkan setiap beban di hati kita. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan hidup kita. Seberapa kita terjebak dalam rutinitas harian kita. Seberapa kita hari-hari ini terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk mencari yang duniawi, terlalu sibuk mengejar ambisi, cita-cita, impian kita. Tapi kita lupa menanti-nantikan Tuhan. Seringkali kita berkata, Tuhan capek, Tuhan capek, Tuhan aku tidak kuat, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Bapak Ibu, seringkali itu terjadi karena kita sedang terjebak dengan rutinitas kita. Hari demi hari yang kita lalui, kita berjalan dari schedule demi schedule, dari jadwal demi jadwal, dari pekerjaan demi pekerjaan. Tapi kita tidak punya waktu buat membangun mezbah. Kita tidak punya waktu buat sekedar ngecas roh kita. Saudara, kalau Bapak Ibu punya gadget, handphone, kalau dipakai terus, kalau digunakan terus, maka baterainya akan cepat habis. Betul? Ada Bapak Ibu yang mungkin punya handphone tapi tidak terlalu sering digunakan. Jarang sekali dibuka, hanya untuk hal-hal tertentu saja. Maka baterainya akan lebih awet. Ya. Tapi kalau kita sering pakai, baterainya akan cepat habis. Dan kalau baterainya habis, maka harus di-charge. Demikian pula hidup kita. Kalau hidup kita terus-menerus digunakan untuk bekerja, dan bekerja, lama-kelamaan dayanya habis, Bapak Ibu. Daya rohnya habis, daya di jiwanya habis, daya di tubuhnya habis. Itulah sebabnya seringkali kita menjadi sakit. Yang di tubuh, yang di jiwa, kalau sakit jiwa lebih berat, Bapak Ibu ya. Tapi kadang kita jadi depresi, kadang kita jadi merasa beban kita sangat berat. Padahal dulu yang lebih berat pernah kita jalani dan menang. Tapi yang hari ini kita sudah mengeluh ribuan kali. Oh, di berat Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan. Bapak Ibu, jangan-jangan kau hanya butuh istirahat, hanya butuh rileks, menenangkan jiwamu. Hai jiwaku, jadilah tenang, karena ada Tuhan yang di roh kita. Kalau kita semakin hari semakin menjauh, semakin mundur, semakin pergi dari Tuhan, semakin menjauh, jauh dan jauh, maka lama-kelamaan kita juga tiba-tiba merasa kita nggak punya kekuatan. Tiba-tiba ketika mau berdoa saja rasanya Tuhan begitu jauh. Ada satu kesaksian Bapak Ibu ya. Ada satu teman saya, teman wanita saya. Dia sedang struggling sekali dengan suaminya. Jadi suaminya punya wanita idaman lain. Dia awalnya Bapak Ibu ya, dia kejar, dia tuntut terus, dia bongkar HP-nya, dia cek WA-nya, dia ikuti sampai ke tempat tertentu, sampai dia mendapati si suaminya dengan perempuan lain. Dia ketok-ketok kaca mobilnya, mereka berantem sampai di rumah mereka beradu argumen, bahkan teman saya ini dilempar kursi dan segala macam. Dia
terus kejar. Dia merasa suaminya itu punyanya dia. Dia terus berupaya bagaimana caranya suaminya kembali ke dia. Sampai di satu titik, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai pada satu titik dia capek. Dia berkata, Sil, aku capek, aku mau lepas suamiku. Saya bilang, doa ya. Ketika dia berdoa, Bapak Ibu Saudara, sebagai wanita, di satu sisi saya merasa ini bahaya. Dia sudah dipukulin, dia sudah menerima kekerasan. Tapi ketika saya melihat dia begitu, saya juga tidak berani berkata, udah tinggal. Gak bisa Bapak Ibu, karena mereka sudah komitmen di hadapan Tuhan seumur hidup. Maka saya berkata, kamu doa. Ketika dia berdoa, dia bilang gini, Sil, 1 minggu aku puasa, aku doa, aku dapatnya, aku gak boleh tinggalin dia, tapi aku capek. Lalu saya berkata, kamu istirahat dulu, tenang no pikirmu, ya kata bahasa Jawa, tenang no sek pikirmu, sabar dulu, tahan dulu emosimu, gak perlu mencari tahu. Kamu sudah tahu apa yang terjadi. Sudah, jangan menyakiti dirimu lagi, jangan menyakiti jiwamu lagi dengan cari lebih banyak lagi informasi, dengan cari lebih banyak lagi bukti. Toh kamu sudah tahu. Kamu tenang, melekat kepada Tuhan. Ayo bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ajak anak-anakmu berdoa setiap pagi dan malam. Gandeng tangan mereka, ajak mereka berdoa. Abaikan dulu apa yang jadi fakta. Bapak Ibu Saudara, dia lakukan itu bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai di satu titik di tahun ketiga, dia berkata, Sil, dia gak berubah, dia tetap kayak gitu. Tapi aku menemukan hatiku lebih baru. Aku menemukan anak-anakku lebih dekat Tuhan. Aku menemukan anak-anakku ketika lihat bapaknya pulang, mereka peluk dan berkata, Papa, aku sayang Papa, aku cinta Papa, Tuhan Yesus juga. Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengistirahatkan pikirannya, ketika dia berhenti dari segala upaya kekuatan manusianya mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wah, kalau wanita, kalau istri pasti tahu ini ya. Wah, penasarannya tinggi. Tapi ketika dia berhenti, dia punya waktu sendiri, membangun bersama dengan anak-anaknya. Dia istirahatkan jiwanya dan dia memperbaiki kualitas rohnya. Hari ini keluarga ini dipulihkan, suaminya kembali, dan bahkan mereka baru saja punya anak yang ketiga. 2 anaknya laki-laki, yang ketiga ini perempuan. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita beristirahat. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Jangan forsir tubuhmu, jangan forsir jiwamu, jangan forsir rohmu. Tapi ayo istirahat. Tuhan memberi teladan buat engkau istirahat. Ayo istirahat, ayo rileks, ayo selesai, ayo berhenti. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu engkau harus bekerja, ada waktu kita harus beristirahat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kesempatan boleh memuji menyembah-Mu pada hari ini. Kami percaya hari ini hari yang indah, hari yang baik, hari yang Tuhan bersama kami. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik. Tuhan tempat perlindungan kami, tempat peristirahatan kami, tempat di mana kami bisa damai sejahtera dalam segala situasi. Kami memberkati semua anak-anak yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan juga khususnya Ibu Sylvie yang sudah sharing firman. Tuhan memberkati, memakai semakin dasar dalam hidupnya. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, kami minta Immanuel, Tuhan bersama kami, dan kami akan melakukan hal-hal yang indah yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus
biarlah hari ini menjadi hari yang sungguh indah buat hidup kami semua. Saudaraku, mari masuki hari ini dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, hari ini pasti indah. Tuhan memberkati.